Halo saudara-saudara, bertemu lagi di review M-Shop Study. Kali ini kita akan membahas tentang keselamatan di sebelum dan di setelah kayu salib. Kita tahu Adam dan Hawa berdosa dan harus menerima upah dosa yang tidak bisa dibatalkan. Kenapa tidak bisa dibatalkan? Karena apapun yang God katakan itu pasti terjadi. Ketika Adam dan Hawa menolak kehidupan, mereka memperoleh kematian. Artinya untuk tidak mati, tidak boleh menolak kehidupan. Di saat ada orang berdosa, kematian diasosiasikan dengan domba. Adam dan Hawa tidak dilambangkan oleh domba. Artinya, yang mati bukan Adam dan Hawa, tetapi domba yang mati yang melambangkan Tuhan Yesus. Di Kejadian 5 ayat 5, Adam mati setelah berumur 930 tahun. Jadi, Adam tidak mati, kematian Kejadian 2 ayat 17, walaupun dia mati di umur 930 tahun. Tetapi kita tahu yang mati, kematian Kejadian 2 ayat 17 adalah domba yang melambangkan Tuhan Yesus. Kalau mereka mati, artinya mereka terpisah dari Bapa, karena dosa itu memisahkan orang berdosa dari Bapa. Artinya kematian Tuhan Yesus itu supaya orang yang tadinya terpisah dari Bapa tidak terpisah lagi. Di Roma 5 ayat 8, kematian Tuhan Yesus itu adalah pengungkapan kasih Bapa. Karena kasih Bapa lah yang tidak berdosa, jadi terpisah, dan yang berdosa tidak perlu terpisah. Tetapi untuk saya menerima keselamatan, Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa percaya. Artinya, kematian anak tidak membatalkan kematian kekal, dan bisa dibatalkan kematian kekal seseorang kalau orang tersebut percaya. Kita ulangi sekali lagi, kematian anak bapa tidak otomatis membatalkan kematian kekal, tetapi harus percaya kepada anaknya yang telah diberikan oleh bapa. Bukan hanya percaya bahwa anaknya diberikan bapa. Pertanyaannya, kalau saya harus percaya apa? Percayanya adalah percaya Kristus yang mati. Bukan hanya percaya Kristus sudah mati, tetapi percaya Kristusnya yang telah mati. Dan berdasarkan Roma 5 ayat 8, kematian Kristus di kayu salib, yaitu mengungkapkan kasih Bapa. Dan berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 17 dan 18, kematian Kristus di kayu salib adalah kuasanya Bapa. Dan kita tahu kuasa Bapa adalah Injil di Roma 1 ayat 16. Jadi, kematian Kristus kayu salib adalah kuasanya Bapa, kasihnya Bapa, dan juga adalah Injil. Jadi, untuk saya tidak menerima kematian kekal adalah dengan kuasanya Bapa. Jadi ada hubungannya kuasanya Bapa dengan kasih Bapa. Dan Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil ini kuasanya God yang sanggup menyelamatkan siapa saja yang percaya. Siapa saja yang percaya anaknya atau percaya kuasanya baru dapat diselamatkan. Jadi kesimpulan John 3 ayat 16, kuasa kasih Bapa perlu dipercaya untuk yang mau diselamatkan. Dan di Efesus 2 ayat 8, yang menyelamatkan juga adalah grace. Artinya grace ini adalah kayu salib, gospel atau Injil, kuasa God dan kasihnya God. Artinya kita harus percaya grace juga. Dan di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, orang yang diselamatkan itu mengungkapkan pekerjaan Bapa di dalam dia, melalui pekerjaan dia. Inilah arti percaya. Yang binasa artinya yang tidak mengungkapkan pekerjaan Bapa yang menyelamatkannya. Percaya itu bukan saja pengakuan. Percaya itu harus ada pengungkapannya. Dan pengungkapannya adalah pengungkapan kuasanya God dan kasihnya God. Kalau saya percaya, saya akan menunjukkannya dalam demonstrasi. Barang siapa percaya artinya, barang siapa mendemonstrasikan apa yang dia percaya. Di Yakobus 2 ayat 18 ada orang berkata, saya ada iman tanpa perbuatan. Dan ada orang yang bilang bahwa saya ada perbuatan, dan perbuatan saya ini adalah menunjukkan bahwa saya ada iman. Jadi kalau saya percaya, ada perbuatan yang saya tunjukkan. Karena di Wahyu 20 ayat 12, orang mati yang dihakimi itu sesuai dengan pekerjaannya, yang menunjukkan dia ada iman atau tidak. Dan kata lain pekerjaan adalah perbuatan. Artinya,
orang yang beriman berbuat. Dan perbuatannya ini mengungkapkan bahwa dia ada iman. Dan kalau kita mau lihat perbuatan, kita lihat Wahyu 22 ayat 14. Perbuatannya di situ adalah melakukan hukum Tuhan. Dan yang melakukan hukum-hukum perintah Tuhan akan masuk ke dalam pintu gerbang surga. Dan penurutan akan hukum ini adalah pengungkapan imannya. Mari kita lihat pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Mari kita ke Kejadian 4. Kain pekerjaannya tidak mengungkapkan perintah Tuhan, karena dia perlu beriman kepada Tuhan Yesus, di mana kematian Tuhan Yesus telah menggantikan kematiannya. Kematian itu lambangnya dengan tumpah darah, sementara yang dipersembahkan Kain adalah buah-buahan tidak ada darahnya. Artinya pekerjaan Kain tidak mengungkapkan kalau dia ada iman. Sementara Habel, dia beriman kepada Tuhan Yesus sebagai pengganti kematiannya yang dilambangkan dengan tumpah darah. Dan pekerjaannya ini sesuai dengan imannya, karena yang dipersembahkan melambangkan Tuhan Yesus yang harus disembelih yang menumpahkan darahnya. Artinya, persembahannya Habel ini adalah pekerjaannya yang mengungkapkan imannya di dalam Tuhan Yesus. Semua orang yang diselamatkan harus seperti ini, atau caranya sama. Tidak bisa dibilang orang sebelum kayu salib dan setelah kayu salib cara selamatnya berbeda. Karena sebelum dan setelah kayu salib perlu mengungkapkan imannya melalui perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Perbedaannya sebelum dan setelah kayu salib bukan perbedaan keselamatan. Yang berbeda apa pekerjaan yang mengungkapkan iman mereka. Jadi, yang berbeda pekerjaan di sebelum dan di setelah kayu salib. Tetapi, masing-masing pekerjaan mengungkapkan adanya iman. Persamaannya, ada pekerjaan yang mengungkapkan iman. Contohnya, Petrus harus berjalan di atas air, sedangkan Naaman harus mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Mereka berdua sama-sama mengungkapkan pekerjaan yang mengungkapkan iman mereka, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan berbeda. Persamaan antara Naaman dan Petrus sama-sama menurut firman Tuhan, walaupun instruksi mereka berbeda, pekerjaan mereka pun berbeda. Jadi kita mengetahui bahwa cuman ada 2 dispensasi, yaitu sebelum dan setelah kayu salib, yang memiliki instruksi yang berbeda-beda. Dari banyaknya instruksi, hanya terbagi 2 dispensasi. Habel diselamatkan dengan mengungkapkan imannya kepada yang belum mati. Bagaimana dia percaya kepada yang belum mati? Dan percayanya Habel atau percayanya saya harus diungkapkan dalam pekerjaan. Kita tahu bahwa Habel berdosa. Dia sudah menyebabkan anak bapa mati. Dan kita tahu bahwa Habel menyembelih domba. Dengan Habel menyembelih domba, artinya Habel percaya kepada anak bapa yang mati menggantikan kematiannya. Kalau tidak mempersembahkan korban yang berdarah, artinya saya tidak percaya atau Habel tidak percaya. Perbedaan dari 2 dispensasi ini adalah setelah kayu salib sudah terjadi kayu salibnya, dan sebelum kayu salib belum terjadi kayu salibnya. Dan harus ada yang melambangkan yang belum terjadi. Karena setelah kayu salibnya sudah terjadi, lambangnya sudah pasti berbeda dengan yang di sebelum kayu salib. Sebelum kayu salib harus ada lambang tumpah darah yang menggantikan Tuhan Yesus yang mati nanti, yaitu melalui korban domba. Perbedaan di sebelum dan setelah kayu salib tidak mempengaruhi keselamatan. Pengungkapan iman bisa berbeda-beda sesuai instruksi yang berbeda-beda, tetapi imannya sama. Jadi kita ulangi sekali lagi, sebelum dan setelah kayu salib memiliki pengungkapan iman melalui pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi prinsip imannya sama. Jadi, sebelum kayu salib harus ada pengungkapan iman yang mengungkapkan kayu salib sebelum kayu salib. Dan perbuatan yang dibuat sebelum kayu salib ini untuk mengungkapkan dia percaya yang tidak kelihatan, karena belum bisa dilihat. Nah, di setelah kayu salib, harus ada pengungkapan iman melalui pekerjaan yang mengungkapkan bahwa kamu percaya yang sudah bisa dilihat walaupun tidak kelihatan.
Jadi pekerjaan pengungkapan iman sebelum dan setelah kayu salib ada untuk mengungkapkan iman. Walaupun waktu dibuat di sebelum dan di setelah kayu salib, sama-sama tidak bisa melihat kayu salibnya secara langsung. Jadi kita buat kesimpulannya. Sebelum kayu salib yang dibuat pengungkapan saya percaya yang belum mati. Yang harus dibuat adalah lambang yang membuat dia mengerti akan apa yang belum terjadi. Sedangkan di setelah kayu salib yang dibuatlah pengungkapan saya percaya yang sudah mati. Karena sudah terjadi, saya sudah mengerti. Karena Tuhan Yesus sudah mati setelah kayu salib, sehingga saya tidak perlu lagi lambang untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus nanti mati. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa yang mereka lakukan di sebelum kayu salib itu berbeda dengan kita yang tinggalnya atau hidupnya di setelah kayu salib. Persamaannya adalah kita harus sama-sama melihat dan mengerti kayu salib, karena yang dilihat dan dimengerti itu menyelamatkan. Dan kita sudah tahu tadi bahwa yang menyelamatkan adalah kasih karunia, kayu salib, kuasanya Bapa, dan juga kasihnya Bapa. Dan itu semua kita bisa dilihat di kayu salib. Nah, di setelah kayu salib kita bisa lihat karena sudah terjadi. Karena belum terjadi di sebelum kayu salib, artinya mereka tidak bisa lihat kayu salib. Dan untuk lihat yang belum terjadi harus ada lambang yang mengungkapkan kayu salib yang belum terjadi. Mereka harus melihat kayu salib atau melihat kasihnya Bapa di kayu salib melalui lambang. Karena kita bisa lihat, kita tidak perlu lambang lagi. Jadi, di dua dispensasi harus bisa lihat kayu salib. Tetapi kita tahu bahwa bukan kayu salibnya yang dilihat, karena kayu salibnya yang dari kayu itu tidak menyelamatkan. Jadi bukan kayu salibnya yang dilihat, tetapi kayu salib itu mengungkapkan sesuatunya kayu salib. Jadi sebelum kayu salib, perlu lihat sesuatu kayu salib yang tidak bisa dilihat karena kayu salib belum terjadi. Dan dilihatnya ini melalui lambang domba. Dan tidak bisa melihat sesuatunya kayu salib dari buah-buahan, karena lambangnya harus spesifik. Dan setelah kayu salib, perlu lihat sesuatunya kayu salib juga yang bisa dilihat kayu salibnya karena sudah terjadi. Tetapi tidak perlu domba lagi, karena kayu salibnya sudah terjadi. Jadi setelah kayu salib, tidak perlu lambang lagi, karena saya bisa lihat secara langsung. Dan yang perlu saya lihat adalah sesuatunya kayu salib. Nah, pertanyaannya adalah kenapa perlu meet and ring kalau bisa lihat langsung? Pertama, percaya itu butuh pengungkapan. Artinya, meet and ring itu untuk mengungkapkan saya percaya. Yang kedua, untuk mengingatkan orang yang sibuk untuk tidak pernah melupakan apa yang perlu dia ingat. Di 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25, meet and drink ini di dalam Lord's Supper dibuat untuk supaya saya tidak lupa atau mengingat Tuhan Yesus. Walaupun yang dilakukan berbeda karakteristiknya di sebelum dan di setelah kayu salib, semuanya adalah pengungkapan iman untuk tidak lupa apa sesuatunya yang perlu saya lihat di kayu salib. Pertanyaannya, apakah kita harap bisa diselamatkan kalau saya tidak melakukannya? Tidak. Karena kalau saya tidak buat, itu artinya saya tidak beriman dan saya lupa. Nah, pertanyaannya, apakah berdosa untuk tidak melakukannya? Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Pertanyaannya, apakah perintah meet and drink itu termasuk dalam 10 hukum moral Tuhan? Kita tahu perintah untuk meet and drink tidak ada di 10 hukum Tuhan. Dan untuk mengerti ini, kita mari baca John 3 ayat 16. Dikatakan, barang siapa percaya. Artinya, ini bicara kepada yang tidak percaya atau orang berdosa. Dan orang berdosa ini sudah melanggar hukum Tuhan, lalu diminta buat sesuatu untuk mengungkapkan iman, supaya dia bisa diselamatkan. Jadi kondisi semua orang di bumi ini adalah kondisi binasa yang tinggal tunggu eksekusinya, di mana kita semua sedang tinggal di probation. Kembali ke pertanyaannya, apakah dengan tidak buat meet and drink itu artinya berdosa? Yang harus di-establish bahwa semua orang sudah berdosa. Dan Bapa berikan anaknya supaya dia tidak berdosa. Dibilang di ayat 17, Bapa mengirim anaknya bukan untuk kondem orang yang sudah dikondem. Artinya, kalau saya tidak buat pengungkapan iman saya
artinya saya tidak beriman. Dan untuk saya diselamatkan, saya harus ada iman. Artinya dengan tidak buat, itu saya menolak cara untuk diselamatkan sehingga saya tetap dikondem. Jadi meat and drink atau the Lord's Supper ini adalah institusi yang Tuhan perintahkan untuk dibuat, dan kalau saya buat itu adalah pengungkapan iman saya, karena barang siapa yang percaya itulah yang diselamatkan. Jadi tidak berdosa untuk tidak buat meat and drink, tetapi dengan tidak membuatnya saya menolak cara untuk diselamatkan sehingga saya tetap di dalam dosa. Itulah review kita kali ini, biarlah kita lebih mengerti tentang semua perkataan firman Tuhan yang adalah satu-satunya yang harus kita imani supaya kita diselamatkan. Sampai bertemu di review berikutnya. Tuhan memberkati.